Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu berupa penerapan graf dalam bidang industri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Andika Rahmat Saifuddin dengan NIM 222111893. Yang kedua, saya sendiri Astri Nur Inayah dengan NIM 222111928. Dan yang terakhir, Cecilia Agustin Manalu dengan NIM 222112372. Sebelum masuk ke contoh penerapan dalam bidang industri, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu graf. Apa itu graf? Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Pada gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh graf di mana ada titik-titik yang berupa provinsi dan garis yang berupa jalan. Graf segambar sebuah graf yang menyatakan peta jaringan sebuah jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, definisi graf secara matematis. Definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan atau V, E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi. Pada gambar di bawah ini merupakan contoh graf sederhana. Pada gambar tersebut, yang satu adalah graf dengan V atau vertex berupa 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua dengan edge atau sisi berupa 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang graf berbobot. Graf berbobot menurut Rinaldi Munir adalah graf yang setiap rusuknya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap rusuk dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot pada graf berbobot dapat dinyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antar dua buah kota, ongkos produksi, dan lain sebagainya. Di samping ini adalah contoh gambar graf berbobot, di mana tiap sisi-sisinya mempunyai bobot yang berbeda-beda, tergantung pada permasalahan apa yang akan kita buat. Selanjutnya, saya Cecilia Agustina Manalu dengan NIM 22211112372 akan menjelaskan mengenai lintasan terpendek, di mana lintasan terpendek ini berhubungan dengan graf berbobot tadinya, di mana lintasan terpendek ini dapat kita temui dengan menjumlahkan simpul dengan sisi yang bobotnya paling sedikit, dari simpul awal hingga simpul akhir atau simpul tujuan kita. Jadi nantinya jika seluruh bobotnya dijumlahkan akan mendapatkan lintasan yang paling kecil. Untuk mencari lintasan terpendek ini dapat kita gunakan dengan dua cara, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Pertama, algoritma prim. Algoritma prim ini memiliki dua langkah umum. Yang pertama itu adalah ambil sisi dari graf awal yang berbobot minimum dengan cara memasukkan ke titik awal. Jadi titik awal ini kita anggap sebagai titik T. Langkah selanjutnya adalah dipilih satu sisinya lanjutnya lagi dengan mempunyai bobot minimum yang bersisian dengan simpul awal tadi, yaitu simpul di T. Tetapi tidak boleh membentuk sirkuit. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang kali hingga N-2-nya. Jadi, contohnya, kita memiliki 3 simpul yang terdiri dari A, B, C, D, E, F. Nah, kita cari dulu yang mana yang paling kecil. Dapat kita lihat di sini yang paling kecil adalah B ke F dengan bobot nilai 2. Nah, selanjutnya dari F ini kita dapat lihat kita ke C atau ke E dengan bobot yang paling kecil. Kita temukan bobot yang paling kecil adalah F ke C dengan nilai 3. Selanjutnya dari C kita dapat ke E atau D. Kita cari juga bobot nilai yang paling kecil, yaitu E, di mana kita ke C, E. Selanjutnya, E ini kemana? Bisa ke F, namun jika kita buat ke F akan membentuk sirkuit dan tidak boleh. Nah, jalan satu-satunya kita ke D, yaitu dengan bobot 3. Nah, kita sudah memakai kelima simpul, tersisa dengan simpul A. Nah, untuk simpul A ini kita dapat mencari juga A ini dapat kemana? Ke B atau ke F. Nah, antara kalau kita ke F akan membentuk sirkuit dan
akan membentuk sirkuit dan bobot nilainya lebih besar juga. Nah, bobot nilai yang paling kecil adalah 4. Maka dapat kita lihat ini yang tadi BF, FC, CE, ED, BA. Nah, ini adalah bentuknya. Sehingga jumlahnya nanti akan kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Akan terdapat 14. Nah, selanjutnya adalah dengan cara kedua, yaitu algoritma Kruskal. Di mana algoritma Kruskal ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendata dahulu bobot-bobot nilainya, setiap sisinya. Misalkan A ke B dengan nilai 5 kita data, selanjutnya kita data B ke D dengan nilai 4. Seperti itu. Kita membuat dulu titik awalnya T awal yang masih kosong. Selanjutnya kita pilih bobot minimum mana yang pastinya tetap tidak membentuk sirkuit. Yang berbeda dengan algoritma prim tadi, kita harus mendata dahulu bobot mana yang paling kecil sehingga nantinya tidak akan membentuk sirkuit. Nah, setelah kita melakukan pendataan pada sisi dan bobot nilainya, kita dapat memulai dengan mencari bobot nilai yang paling kecil seperti FG yang paling kecil yaitu 3. Selanjutnya BD 4, BD 4, CD 4, HI juga 4. Selanjutnya ke AB 5. Kenapa AC tidak digunakan? Karena kita sudah mendata tadinya itu CD, BD, dan AB, BA. Jika kita gunakan AC, akan membentuk sirkuit. Selanjutnya kita menggunakan DF, GH, HJ, HJ. Nah, setelah kita melihat itu CF tadi. Kenapa kita tidak menggunakan CF? Karena nantinya akan mendatangkan sirkuit. Sama juga seperti GJ, IJ, EH, BE, dan EI. Karena tadi yang masih kurang yaitu kita menyambungkan ke E. Karena dari sini kita belum menyambungkan ke simpul E. Lanjut ke DE 8, makanya dapat digunakan angka 8. Nah, dengan begitu kita tinggal menjumlahkan saja 5, 4, 4, 8, 6, 3, 6, 5 tambah 6 adalah 46. Jadi lintas terpendek dari graf ini adalah 46. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai penerapan graf di bidang industri. Ini adalah salah satu kasus dari penerapan graf. Pak Yunus adalah seorang supir truk di suatu industri tekstil asal Purworejo. Perusahaan tempat Pak Yunus bekerja mewajibkan para supir agar menggunakan jalan tol saja. Suatu hari, Pak Yunus harus mengantarkan hasil produksi ke seluruh wilayah di peta dengan harga tol yang menghubungkan antar kota adalah bobot dari graf. Jika Pak Yunus diberi uang sebesar Rp500.000 untuk biaya tol dan boleh menyimpan sisanya, berapa sisa uang maksimal yang dapat disimpan Pak Yunus? Nah, ini adalah peta kota yang harus dilewati Pak Yunus untuk dikirimi barang. Jika kita bentuk dalam graf, maka akan menjadi seperti ini, yaitu kita mengabaikan berkelok-keloknya dan menggambarkannya dalam bentuk garis lurus. Tadi kan tempat asalnya itu Purworejo, maka dari itu Purworejo adalah titik awalnya dan kita tandai sebagai huruf A. Kita juga mengubah semua kota-kota menjadi huruf-huruf lain agar dapat mudah dalam menggambarkannya, tidak ribet gitu. Lalu kita juga memberikan bobot di setiap lintasannya. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan lintasan terpendek, yaitu kita pilih lintasan yang melalui semua simpul, tapi lintasannya tersebut dengan bobotnya itu yang paling kecil gitu. Soalnya kan kita pilih dengan sisa uang yang maksimal, maka dari itu kita pilih jalan tol lintasan dengan harga yang paling murah, maka dari itu kita pilih yang paling kecil bobotnya. Maka kita akan lanjut ke proses. Titik awalnya adalah Purworejo, yaitu A di sini. Nah, dari A kita bisa ke C atau ke B. Kita akan memilih yang terpendek, maka kita akan pilih yang ke C. Dari C, kita bisa ke E atau ke B. Kita pilih yang terkecil, yaitu ke B. Dari B, ada dua lintasan, yaitu BA atau BD. Tapi jika kita pilih A, maka akan terbentuk sirkuit. Maka kita pilih yang BD. Oh iya, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu sirkuit ya. Jadi sirkuit itu kayak lintasan yang titik awalnya juga merupakan titik akhir. Jadinya itu kayak gini. Misalnya ini thread. Nah, jadi bisa kayak muter terus gitu.
dalam hal lintasan terpendek, itu kita dilarang menggunakan lintasan yang menuju sirkuit karena akan sia-sia gitu. Kan kita udah berkunjung ke kota A, ngapain kita ke kota A lagi, justru malah mengeluarkan lebih banyak uang kan. Maka dari itu kita nggak ke kota A lagi kayak gitu. Kita lanjut ya. Tadi dari kota ke D, dari D ada 4 pilihan, yaitu DE, DG, DI, dan juga DH. Dan yang terkecil adalah DI. Dari I yang ada adalah IG, IL, IO, IQ, IR, dan juga IH. Dengan yang terkecil adalah IQ. Kita pilih yang IQ. Dari Q kita bisa ke P atau ke R. Dan yang terkecil adalah R. Dari R ada RH dan juga RS. RH 17, RS 20. Jelas lebih kecil 17, maka kita pilih yang RH. Nah, dari H ada 3 lintasan, yaitu HI, HD, dan juga HS. Jika kita pilih HI atau HD, maka akan terbentuk sirkuit, maka kita pilih HS. Dari S kita ada pilihan SR atau ST. Bobotnya sama-sama 20. Tapi jika kita pilih SR, maka akan terbentuk sirkuit, maka kita pilih ST. Dari T hanya satu lintasan, yaitu TP. Dari P ada 3 lintasan, yaitu PN dengan bobot 17, PO dengan bobot 20, dan juga PG dengan bobot 10. Dan yang terkecil adalah PG. Tapi jika kita pilih PG, maka akan terbentuk sirkuit, maka kita pilih lintasan dengan bobot terkecil yang kedua, yaitu PN. Dari N kita bisa ke M atau ke O. Jika ke M maka akan perlu 20, jika ke O maka akan hanya perlu 9, maka kita pilih yang NO. Dari O ada 3 pilihan, yaitu OP, OL, dan juga OI. Yang terkecil adalah OP, OP, tapi OP ini jika kita pilih maka akan terbentuk sirkuit, maka kita pilih lintasan terkecil yang kedua, yaitu OL. Dari L kita bisa ke M atau ke G atau ke I. Yang terkecil adalah LM. Dari M bisa ke N, bisa ke K, tapi jika kita ke N maka akan terbentuk sirkuit, maka kita pilih yang ke K. Dari K yang terpendek adalah KJ. Dari J ada JG dan juga JF, yang terkecil adalah JG. Dari G bisa ke F, bisa ke D, bisa ke I, bisa ke L, bisa ke K. Yang paling kecil adalah J, GI, tapi maka akan maaf, yang terkecil adalah GD. Tapi jika kita pilih GD, maka akan terbentuk sirkuit karena sudah melalui GD. Maka dari itu kita pilih lintasan terkecil kedua. Ini ya 12 GI, tapi sama aja GI juga membentuk sirkuit, maka kita pilih yang kecil ketiga. Ada GL atau GJ. Ini sama-sama sirkuit, maka kita pilih yang lain. Ada 16 sama 17, yang terkecil jelas 16, maka kita pilih yang 16. Dari F ada 2 lintasan, yaitu FC atau FE. Jika FC maka akan membentuk sirkuit, kita pilih yang FE. Nah, kita sudah melalui semua simpul, maka dari itu lintasannya telah selesai, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah lintasan terpendeknya dengan bobot sebesar 5 ditambah 10 ditambah 8 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai ditambah 19 dengan total 257. Sehingga jika ini adalah dalam ribu, maka bobot atau harga yang harus dikeluarkan Pak Yunus untuk melalui semua tol dan juga melalui semua wilayah melalui semua wilayah dengan bobot terkecil atau harga terkecil adalah Rp257.000. Maka harga minimum yang dikeluarkan Pak Yunus adalah Rp257.000. Jika uang yang diberikan oleh bosnya adalah Rp500.000, maka uang maksimal yang dapat disimpan adalah Rp500.000 dikurangi Rp257.000, yaitu Rp243.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.